Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asia. Saya mengajar di Sekolah Dasar Negeri Nagasari 01, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah, berbagai rangkaian kegiatan pada modul disiplin positif di platform Merdeka Mengajar sudah saya lalui, mulai dari pemahaman dan pendalaman materi. Dan untuk kali ini saya akan melakukan aksi nyata dari modul disiplin tersebut. Untuk aksi nyata kali ini yang akan saya lakukan adalah saya akan melakukan penerapan segitiga restitusi. Alasan saya melakukan aksi nyata penerapan segitiga restitusi pada modul disiplin positif platform Merdeka Mengajar ini dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Beliau menyatakan bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Ki Hajar Dewantara menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Maka untuk mendidik seorang siswa atau peserta didik, seorang guru harus memiliki nilai dan peran sebagai seorang guru atau seorang pendidik, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan pada murid, serta menggerakkan komunitas praktisi. Disiplin adalah bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Disiplin tidak mesti dipaksakan, karena sesuatu yang dipaksakan itu bersifat sementara, bahkan akan muncul antipati terhadap kegiatan yang dipaksakan dan kebebasan berekspresi dan potensi anak menjadi terbatas. Dengan disiplin diharapkan siswa atau peserta didik memiliki nilai-nilai kebajikan universal, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Berdasarkan teori motivasi, terdapat 3 motivasi dalam diri seseorang. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, dan untuk menghargai diri sendiri. Maka dalam menumbuhkan kedisiplinan yang positif, yang pertama kali yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah membuat keyakinan kelas dengan tujuan untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Disiplin positif bertujuan agar kebutuhan dasar manusia terpenuhi. Kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat,
kesenangan, dan yang kelima, penguasaan. Untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, sebagai seorang guru harus melakukan restitusi dalam menyelesaikan masalah. Arti dari restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam menerapkan restitusi, terdapat 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Sebagai suatu posisi kontrol yang ideal, yang harus guru memposisikan diri adalah posisi yang kelima, yaitu posisi manajer. Posisi manajer ini, guru menempatkan diri ketika siswa mengalami atau melakukan sebuah kesalahan atau melanggar peraturan. Seorang guru menempatkan diri untuk mendorong peserta didik menemukan solusi dari permasalahan dan memecahkan masalah mereka sendiri dengan melakukan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dengan segitiga restitusi ini, diharapkan peserta didik memiliki motivasi intrinsik dalam diri mereka untuk belajar memecahkan masalah mereka, mencari solusi dari permasalahan yang terjadi.